Pertandingan matchday kedua fase grup Liga Champions 2023-2024 akan dimulai pada Selasa 3 Oktober hingga Kamis 5 Oktober 2023. Manchester City, sang juara bertahan, akan kembali bertarung untuk mempertahankan trofi Liga Champions berturut-turut. Namun kini dengan klub-klub terbesar dan terbaik di Eropa bersaing, ini bukanlah tugas yang mudah. Bayern Munchen punya peluang paling besar untuk menang di pekan ini. Manchester United diprediksi akan bangkit. Sementara Newcastle United punya peluang bagus untuk bisa mengalahkan Paris Saint-Germain. Berikut prediksi Liga Champions matchday kedua untuk semua pertandingan. Union Berlin versus Braga. Pertandingan pertama adalah laga antara tim Jerman versus Austria. Union Berlin akan menjamu Braga di saat kedua tim tengah berusaha untuk mengumpulkan poin pertama mereka di grup C. Jude Bellingham membuat Union Berlin sedih pada matchday pertama dengan golnya di menit ke-94. Kedua tim ini bertemu di fase grup Liga Eropa musim lalu. Dalam kedua kesempatan tersebut, Union Berlin menang 1-0 dan kini mereka diunggulkan dengan prosentase kemenangan sebesar 51,3%. Sementara Braga dengan prosentase kemenangan hanya 24,3% dan mereka kalah dari Napoli di matchday pertama. Tetapi Braga mencatatkan 3 kemenangan dari 4 pertandingan terakhir mereka melawan tim asal Jerman. Prediksi hasil imbang sebesar 24,4% di laga ini. Salzburg versus Real Sociedad. Kick-off kedua RB Salzburg akan menjamu Real Sociedad. Ini adalah pertandingan yang bisa dikatakan paling imbang di matchday kedua. Real Sociedad memiliki prosentase kemenangan sebesar 37,4%. Lebih unggul sedikit dari Salzburg di angka 35,9%. Kemenangan akan menjadi kelegaan besar bagi Imanol Alguacil dan anak buahnya, mengingat timnya belum pernah menang dalam 13 pertandingan terakhir di kompetisi ini dengan seri 5 kali dan kalah 8 kali. Sociedad juga gagal mencetak gol dalam 8 pertandingan tersebut. Para pemain muda RB Salzburg yang merupakan starting 11 termuda dalam sejarah Liga Champions UEFA di matchday pertama melawan Benfica akan punya keunggulan bermain di kandang sendiri dan diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Manchester United versus Galatasaray. Kembalinya Manchester United ke Liga Champions langsung dihadapkan dengan kekalahan melawan Bayern Munchen di Allianz Arena. Harry Kane mencetak gol dan memberikan assist bagi tim Bundesliga tersebut. Di matchday kedua ini, Setan Merah menghadapi lawan yang relatif lebih mudah dan waktunya untuk meraih poin penuh. Skuad Erik ten Hag memiliki prosentase kemenangan sebesar 65,2% di kandang saat akan menjamu Galatasaray. Raksasa Turki itu hanya memenangkan 1 dari 6 pertemuan sebelumnya melawan Manchester United dengan seri 3 kali dan kalah 2 kali, dan hanya memiliki peluang sebesar 15,2% untuk bisa menciptakan kejutan di Old Trafford. Marcus Rashford telah mencetak gol di Liga Champions setiap 112 menit, dan hanya sang legenda Ruud van Nistelrooy dengan 87 menit yang memiliki rasio menit per gol yang lebih baik dari Rashford bagi Manchester United di kompetisi Liga Champions. Copenhagen versus Bayern Munchen. FC Copenhagen kedatangan tim kuat Bayern Munchen di matchday kedua. Sang juara Denmark ini sempat unggul 2-0 saat melawan Galatasaray di matchday pertama. Namun akhirnya kebobolan 2 gol pada menit ke-86 dan 88 dan harus rela mengakhiri laga dengan hasil imbang 2-2. Tetapi kali ini menghadapi Bayern Munchen sang raksasa Bundesliga, prosentase kemenangan Copenhagen hanya sebesar 9,8%. Copenhagen punya prosentase kemenangan terendah di matchday kedua. Pasalnya Bayern Munchen belum terkalahkan dalam 17 pertandingan tandang terakhir mereka di fase grup Liga Champions dengan 15 kemenangan dan hanya 2 kali seri, dan juga memenangkan 6 pertandingan terakhir secara beruntun. Bayern Munchen diunggulkan hingga 76,2% dan akan mencetak rekor baru untuk pertandingan tandang berturut-turut tanpa kekalahan terbanyak di fase grup kompetisi ini. Mereka akan melampaui rekor Barcelona dengan 17 pertandingan antara November 2006 dan Oktober 2012. Lens versus Arsenal. Pertandingan Liga Champions pertama Arsenal usai lebih dari 6 tahun absen berjalan dengan mulus. Skuad Mikel Arteta mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor meyakinkan 4-0 di Stadion Emirates.
Kini Arsenal diunggulkan dengan persentase kemenangan sebesar 59% saat mereka bertandang ke Lens, tempat mereka memainkan pertandingan tandang Liga Champions pertama mereka lebih dari 25 tahun yang lalu. Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus, dan Martin Odegaard semuanya mencetak gol pada matchday pertama dan akan berusaha untuk melanjutkan performa tersebut saat melawan Lens yang juga tengah berjuang di Ligue 1, di mana skuad asuhan Frank Hayes ini hampir terjebak di zona degradasi. Dan melawan Arsenal, mereka hanya punya peluang kemenangan sebesar 19% saja. PSV Eindhoven versus Sevilla. Dalam grup yang sama, PSV menjamu tim kuat asal Spanyol Sevilla, dan ini menjadi pertandingan yang wajib dimenangkan jika PSV ingin lolos ke babak gugur di belakang Arsenal. Tim Peter Bosz merespon dengan baik kekalahan 4-0 yang mengecewakan melawan Arsenal di matchday pertama. Mereka meraih 3 kemenangan beruntun di Eredivisie. Bahkan kekalahan dari Arsenal adalah satu-satunya kekalahan mereka dalam 17 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Sementara itu, Sevilla belum pernah menang dalam pertandingan fase grup tandang dalam 2 musim terakhir, dengan 4 kali hasil seri dan 2 kekalahan. Peluang kemenangan Sevilla hanya sebesar 24,4%, dan persentase hasil imbang untuk laga ini mencapai 25,1%. Napoli versus Real Madrid. Mungkin pertandingan paling dinantikan di matchday kedua adalah laga ini, Napoli versus Real Madrid. Kedua tim meraih kemenangan pada matchday pertama, dan pertandingan antara kedua tim akan menentukan siapa yang finish di posisi pertama dan kedua di grup C. Napoli belum pernah mengalahkan Real Madrid dalam 4 pertemuan sebelumnya. Tetapi ini bisa saja menjadi hari mereka, dengan peluang kemenangan sebesar 39,2%. Sementara itu Real Madrid yang sempat dibuat frustrasi oleh Union Berlin di laga pertama, telah memenangkan 14 dari 15 pertandingan Liga Champions terakhir mereka melawan tim Italia. Mereka memenangkan semua 7 pertandingan tandang, tetapi kini hanya punya persentase kemenangan sebesar 35,4% melawan Napoli. Inter Milan versus Benfica. Lautaro Martinez menyelamatkan 1 poin terlambat untuk Inter Milan yang tampil kurang bersemangat di matchday pertama. Tim Italia ini hanya berhasil mencetak 6 tembakan dan hanya 1 on target. 5 diantaranya pun baru datang dalam 5 menit terakhir pertandingan. Kali ini skuad Simone Inzaghi akan merasa lebih nyaman di San Siro dan memiliki peluang sebesar 52,8% untuk memenangkan laga melawan Benfica. Sementara itu, Benfica sempat dibuat runyam oleh Salzburg di matchday pertama. Sang juara Portugal ini tampil membabi buta dengan melepaskan 15 tembakan tapi tanpa mencetak gol. Benfica sebenarnya bisa menjadi kuda hitam kali ini. Namun melawan Inter Milan, mereka hanya punya peluang sebesar 23,6% untuk menang. Atletico Madrid versus Feyenoord. Atletico Madrid diprediksi akan bisa meraih 3 poin penuh di Roma. Di matchday pertama, kita dibuat takjub dengan aksi kiper Ivan Provedel yang mencetak gol dengan sundulan luar biasa di waktu tambahan. Atleti akan menjamu Feyenoord di matchday kedua ini dengan peluang kemenangan mereka sebesar 58,4%. Feyenoord sendiri di matchday pertama meraih kemenangan 2-0 di kandang atas Celtic yang hanya bermain dengan 9 pemain. Tetapi kini melawan raksasa Spanyol, mereka hanya punya peluang kemenangan sebesar 19%. Royal Antwerp versus Shakhtar Donetsk. Royal Antwerp dengan mudah dikalahkan oleh Barcelona pada matchday pertama. Mereka kalah 5-0 di kandang tim La Liga itu. Namun harapan untuk meraih kemenangan lebih tinggi kali ini. Royal Antwerp kini punya peluang kemenangan sebesar 51,3% saat akan menjamu Shakhtar Donetsk. Tim asal Ukraina tersebut kalah 3-1 melawan FC Porto di matchday pertama. Dan kini dengan peluang kemenangan hanya sebesar 24,3%, mereka tampaknya akan menghadapi kekalahan kedua berturut-turut di musim ini. FC Porto versus Barcelona. Setelah kemenangan telak 5-0 di pekan pertama melawan Antwerp, Barcelona akan berusaha untuk meneruskan tren kemenangan mereka di grup H. Kali ini melawan tim kuat FC Porto dari Portugal. Perjalanan terakhir mereka ke Portugal dalam kompetisi ini tidak berjalan dengan baik. Barcelona kalah 3-0 dari Benfica pada September 2021. Tetapi meskipun Porto juga menang di matchday pertama melawan Shakhtar, Barca tetap diunggulkan untuk menang kali ini dengan persentase kemenangan sebesar 49,2%.
Newcastle United versus PSG. Mungkin pertandingan terbesar pada matchday kedua adalah laga antara Newcastle United versus Paris Saint-Germain. Newcastle akan menjadi tuan rumah Liga Champions untuk pertama kalinya sejak Maret 2003. Saat itu mereka kalah 2-0 dari Barcelona. PSG mungkin salah satu klub terbesar di Eropa, tetapi tampaknya Newcastle lah yang diunggulkan dalam pertandingan kali ini. The Magpies unggul tipis dengan peluang 39,3% dibandingkan dengan 36,1% untuk PSG. Newcastle berhasil mencuri 1 poin dari AC Milan di matchday pertama, usai hanya bermain imbang 0-0 meskipun Milan telah mencoba melepaskan 25 tembakan. Sementara Newcastle hanya menciptakan 6 tembakan. Borussia Dortmund versus AC Milan. AC Milan akan menghadapi pertandingan sulit di markas tim Bundesliga Borussia Dortmund. Ini adalah pertemuan pertama mereka sejak musim 2002-2003, ketika Milan berhasil memenangkan kompetisi ini. Namun dengan catatan performa Borussia Dortmund akhir-akhir ini, mereka diprediksi akan bisa memenangkan laga melawan Milan dengan persentase kemenangan sebesar 41,6%, dibandingkan AC Milan yang hanya sebesar 33,8%. RB Leipzig versus Manchester City. Manchester City memulai kompetisi ini dengan kemenangan 3-1 atas klub Serbia Red Star, tetapi tidak semuanya berjalan mulus bagi skuad Pep Guardiola. Meskipun mendominasi pertandingan, mereka tertinggal 1-0 di babak pertama, sebelum 2 gol dari Julian Alvarez dan 1 dari Rodri membalikkan keunggulan. Kini City diharapkan untuk meraih kemenangan kedua mereka saat bertandang ke markas RB Leipzig. Manchester City punya peluang sebesar 56,2% untuk menang di Jerman. Erling Haaland pasti akan senang. Dia telah mencetak 11 gol dalam 6 penampilan melawan RB Leipzig di semua kompetisi. Ia mencetak 5 gol dalam kemenangan 7-0 City saat melawan Leipzig musim lalu. Red Star versus Young Boys. Crvena Zvezda, atau lebih dikenal dengan Red Star, diprediksi akan bangkit usai kekalahan mereka dari Manchester City di matchday pertama. Dan kini mereka diunggulkan saat menjamu Young Boys di matchday kedua. Peluang tuan rumah sebesar 42,6% untuk memenangkan laga ini, yang akan menjadi pertandingan ke-100 mereka di ajang Liga Champions. Young Boys belum pernah menang dalam pertandingan tandang dalam 6 kesempatan sebelumnya selama musim 2018-2019 dan 2021-2022. Celtic versus Lazio. Celtic kesulitan di matchday pertama. Mereka kalah 2-0 dari Feyenoord dalam pertandingan yang diwarnai dengan 2 kartu merah bagi pemain mereka. Dan kini sang juara Skotlandia akan berusaha meraih kemenangan di matchday kedua dalam pertandingan kandang melawan Lazio. Celtic telah memenangkan kedua pertemuan kompetitif sebelumnya melawan Lazio, keduanya di ajang Liga Eropa 2019-2020. Tetapi catatan terbaru mereka dalam kompetisi ini sangat buruk, dengan hanya 1 kemenangan dalam 22 pertandingan terakhir mereka, dengan 5 kali seri dan 16 kekalahan. Dan karena lawan mereka kali ini adalah Lazio, tampaknya Celtic akan lebih menderita. Lazio diunggulkan dengan peluang menang sebesar 40,1%. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.